Baik Bapak, Ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, silakan tarik nafas, tahan sebentar, lepas pelan-pelan, yakini seyakinnya. Kita bisa bernapas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, berbuat baik untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, orang lain. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, dan lebih dari itu kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Diulang-ulangi oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak semua. Dan sebaliknya, tapi rasanya salam yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi tatimu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah wa qala ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah.
Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan rahmat pertolongan dari Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Gak ada yang amin nih? Sama banget, harus jawaban dulu. Saya ulangi ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar, makin bersyukur, makin lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan semuanya makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini sama-sama akan kita kaji yaitu penyakit-penyakit hati yang harus kita bakar. Lebih-lebih kaitannya dengan Ramadan. Ramadan itu kan artinya membakar. Karena sungguh celakalah rogiba anfun. Kalau Nabi sudah mengatakan sungguh rogibaan pun celakalah. Siapa saja yang nggak mau beriman, siapa saja yang nggak mau beribadah, siapa saja yang durhaka terhadap orang tuanya, siapa saja yang berbuat kezaliman, siapa saja yang berperilaku menyusahkan, mensengsarakan orang, siapa saja yang celaka, yaitu orang yang tidak mau bersyukur. Siapa saja yang celaka, yaitu yaitu orang-orang yang salah satunya diberi kesempatan oleh Allah dipertemukan dengan Ramadan tetapi tidak menjadikan dirinya baik atau tidak bisa membakar penyakit-penyakit hati yang ada pada dirinya. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah atau segerat daging. Kalau itu baik yang lainnya juga baik. Tapi kalau itu rusak yang lainnya juga rusak. Wa hiyal qalbu, dia adalah hati. Dalam satu riwayat dijelaskan gemuruhnya hati itu lebih dahsyat daripada gemuruhnya air yang mendidih. Gambarannya kalau air mendidih itu kalau ibu-ibu masak itu kalau nggak ketahuan paling yang jebol pancinya atau kompornya. Tapi kalau hati sudah koyak, hati sudah robek, hati sudah dikuasai oleh setan, sulit sekali mengembalikannya. Apalagi tidak ada upaya yaitu merubah diri kembali kepada Allah. Makanya ketika kita memahami ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seseorang atau satu kaum sehingga kaum tersebut mau merubah dirinya sendiri. Pilihannya adalah mau tumbuh atau mau layu, mau bangkit atau mau sakit, mau berubah menjadi lebih baik atau mau begitu-begitu saja dalam kesusahan. Makanya seorang muslim mukmin itu dia harus selalu menjaga baiknya hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu.
Saudara seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah. Kemudian juga di dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 88-89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di akhirat nanti tidak ada yang dapat menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan itu bukan harta kekayaan yang melimpah ruah, kecuali harta kekayaannya dia infakkan, dia sedekahkan di jalan Allah. Juga bukan anak-anak yang dibanggakan, kecuali anak-anaknya, putra-putrinya baik salih-salihah. Terlepas itu wajib pribadi-pribadi, yaitu datang menghadap Allah biqalbin salim. Qalbin salim artinya hati yang sehat, bersih dan selamat. Sehat, bersih dan selamat dari kesyirikan, dari kemunafikan dan kekufuran. Bapak Ibu saudaraku seiman, jadi di bulan Ramadan ini kita sebenarnya mestinya bersungguh-sungguh untuk membakar penyakit-penyakit hati. Setidak-tidaknya ada 11 penyakit hati yang harus kita bakar. Kira-kira sampai 11 siap nggak nih Pak? Siap. Ya. Kalau saya nggak siap gimana? Ya, baik. Ada 11 penyakit hati. Ya, walaupun mungkin uraiannya sangat singkat nanti, ya, tetapi setidak-tidaknya 11 penyakit hati ini kita ketahui. Baik, yang pertama adalah al-kusulu fil ibadah. Jadi penyakit hati yang pertama yang harus kita bakar adalah al-kusulu fil ibadah. Malas dalam menjalankan ibadah. Malas itu penyakit hati. Setan merusak manusia itu dibuatnya malas dulu. Karena kalau sudah malas nanti rembetannya manjang ini. Makanya kenapa Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabatud dan wa qahru rijal. Insyaallah orang yang sering berdoa ini dia nggak akan pernah terlilit hutang. Amin gitu. Emang bapak-bapak nggak punya hutang? Nggak punya Ustaz. Hutang janji? Siapa yang dulu pernah berjanji mau membahagiakan istrinya, mau mendidik putra-putrinya dengan sungguh-sungguh, apakah sudah tertunaikan atau belum? Itu bagian janji hutang. Ya. Apa yang pernah berbuat baik sama orang tua tapi belum terpenuhi, itu janji yang harus terpenuhi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, penakut, terlilit hutang dan diperbudak manusia. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa qalabatud dan wa qahrur rijal. Boleh kita baca untuk menghangatkan suasana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabatud dain wa qahru rijal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sifat lemah, malas, kikir, penakut, terlilit utang dan diperbudak manusia. Ini penyakit hati yang pertama adalah al-kusulu fil ibadah, malas dalam menjalankan ibadah. Bapak Ibu pernah malas? Tanggal berapa? Astagfirullahaladzim. Tanggal 32, enggak ada tanggal 32. Terus gimana caranya biar enggak malas? Karena seorang muslim mukmin itu dia harus selalu optimis. Jadi biar enggak malas cuma satu caranya. Gimana caranya biar nggak malas? Semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Lenje toh? Jadi biar semangat jangan malas. Biar nggak malas? Semangat.
Lah, gimana caranya di tengah-tengah itu? Di tengah-tengah itu biar nggak malas semangat, biar semangat jangan malas. Di tengah-tengah itu apa? Jadikan seolah-olah ini adalah hari terakhir kita. Makanya kita akan terpacu seperti dalam ungkapan itu kan, berpacu dalam ibadah. Melodi sopo. Ini yang pertama, al-qusulu bil ibadah. Mohon maaf sikat-sikat saja ya Pak ya, karena 11 terlalu panjang nanti. Atau dicukupkan beberapa poin aja Pak, biar nanti disambung di bulan Syawal nanti ya. Yang kedua penyakit hati yang harus kita bakar dengan melalui Ramadan ini, dan Allah sangat cinta nih. Orang yang sungguh-sungguh membakar penyakit hatinya, Allah sangat cintai, Allah sangat mencintai dan Rasulnya mencintai, dan dia akan menjadi manusia yang berkualitas. Ya. Yang kedua adalah yaitu riya dan sum'ah. Riya itu pamer amal itu riya. Kalau sum'ah itu ngungkit-ngungkit kebaikan, mencerita-ceritakan kebaikan. Jadi kalau riya itu lebih gampang mengetahuinya. Sum'ah juga begitu. Itu nyesel aku kalau udah tak bantu. Nah, itu bilang tadi. Padahal itu kejadian sudah berapa tahun yang lalu. Kalau contohnya riya yang paling gampang, masuk kantor, ya. Begitu masuk kantor, oh ya Allah, pegel semua. Tadi malam tahajud sih. Enggak gitu juga. Enggak. Bapak ya. Bapak ya. Iya. Oh enggak gitu. Lebih parah. Iya. Atau begitu masuk kantor, pada puasa enggak? Pada puasa enggak? Puasa dong kayak ayah. Astagfirullahaladzim. Bapak ya. Hati-hati jamaah sekalian. Sesuatu yang sangat ditakuti oleh Rasulullah salah satunya adalah seseorang itu, bahkan riya itu, syirik itu, kaitan riya dan sum'ah ini kan bagian daripada syirik. Itu diumpamakan, saking Nabi menggambarkan penyakit hati yang satu ini adalah seperti yang ditakuti Nabi apa? Seperti seekor atau seperti di malam yang gelap, ya. Kemudian dia berjalan, ya, atau semut di jalan di atas batu yang hitam. Makanya jamaah sekalian, upaya kita agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan, ya, dalam riya dan sum'ah ini, ingat betul ayat yang menjelaskan Allahu Ghafurur Rahim, Allahu Khabirum bima ta'malun, Allahu Sami'un Basir. Kalau ingat ayat itu, ingat juga ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidaklah sepatah kata yang diucapkan oleh seorang hamba melainkan akan dicatat oleh malaikat raqibun atid. Ya. Maka dia insya Allah nggak akan terjadi. Di antaranya juga sering-seringlah ta'awudz. Makanya kenapa salah satu rahasianya Al-Fatihah itu adalah mengajarkan tauhid. Ya, sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan Al-Fatihah itu mencakup 3 hal. Ya, al-aqidah tentang keimanan, akidah tauhid, al-ibadah, kemudian manhajul haya, yaitu pedoman hidup. Baik. Jadi yang kedua adalah penyakit hati yang harus kita bakar betul, riya dan sum'ah. Kemudian yang ketiga adalah al-hasadu. Hasad, iri, dengki, dendam. Dan ini nggak akan bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang baik. Ya, orang yang beriman itu nggak ada sifat hasad, iri, dengki, dendam. Bahkan Allah sendiri mensifati dirinya Wallahu Ghafurur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Semuanya dicintai oleh Allah. Seburuk-buruk orang pun kalau dia mau tobat, mau beriman, mau beribadah, mau mengikuti petunjuk dari Allah, diampuni kesalahan dan dosanya. Hasad, iri, dengki, dendam jamaah sekalian, ini al-hasadu ya'kulul hasanat. Hasad, iri, dengki, dendam itu adalah dia memakan kebaikan-kebaikan.
sebagaimana api membakar kayu. Kalau Nabi kita punya sifat hasad, iri, dengki, dendam, waduh gimana umatnya? Tapi enggak. Coba saya mau tanya, apa yang jamaah sekalian ketahui dari 113? Apa yang Anda ketahui jamaah sekalian dari 113? 113 itu adalah setelah 112 ya, sebelum 114, yaitu surat Al-Falaq. Surat yang ke-113 kan surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad, iri, dengki, dendam ini menjadikan diri kita nggak akan bisa pernah khusyuk dalam sholat. Dan bahkan diri kita nggak akan pernah tenang jiwa kita. Makanya Nabi membatasi iri itu hanya dalam dua hal saja. Satu, iri kepada orang yang diberi oleh Allah ilmu, yang dengan ilmunya itu dia ajarkan, dia dakwakan, dia amalkan, dia bela agama Allah. Yang kedua, iri dengan orang yang diberi kekayaan yang melimpah ruah, dengan kekayaannya itu dia infakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu riwayat yang banyak belum mengamalkan ini. Apa itu? Barang siapa, yang maksudnya saya nggak hafal matanya. Barang siapa yang dia mencari nafkah rezeki, memang dia niatkan mencari nafkah rezekinya adalah pokoknya saya hanya mau makan rezeki yang baik dan halal saja. Karena dia dalam ikhtiarnya selalu mengupayakan yaitu halal dan berkah. Kemudian apa? Dia niatkan jelas untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang tuanya, saudaranya. Tapi lebih dari itu Pak, dia niatkan mencari nafkah rezeki itu yaitu untuk diberikan, untuk membantu fakir, miskin, kaum duafa, yatim dan janda miskin. Siapa yang dia melakukan demikian, cari nafkah rezekinya, dia niatkan seperti itu, ya, di luar untuk dirinya, keluarganya, saudaranya, ya, dia ingin memberi, ingin membantu, ingin menolong, ingin meringankan bebannya. Ya temannya, ya sahabatnya, ya fakir, miskin, yatim, kaum duafa dan janda miskin. Maka orang yang seperti ini berniat dari nafkah rezekinya, maka Allah akan limpahkan rezekinya, dia tidak akan pernah jatuh dalam kekurangan dan kemiskinan. Jadi jamaah sekalian itu. Baik, singkatnya begitu ya. Jadi hasad, iri, dengki, dendam itu, hasad, iri, dengki, dendam itu merusak hati, buang energi, mendatangkan penyakit, mempercepat mati. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ada ungkapan itu, di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Ya, kalau ada orang mendapatkan kebaikan, keberkahan, kesuksesan, dia nggak suka, dia kepanasan, akhirnya jadi bahan gosipan itu. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, ya, yang ketiga penyakit hati yang harus kita bakar adalah yaitu al-ghadabu. Al-ghadabu, gampang marah, gampang emosi. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Siapa yang di bulan Ramadan ini suka marah, gampang emosi, ini memang pemarah orangnya. Karena kita tahu kan tujuan dari kita, target kita menjalankan ibadah shaum Ramadan itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang bertakwa. Semakin banyak ciri-ciri orang yang bertakwa ada pada diri kita, maka kita semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi al-ghadabu, gampang marah, gampang emosi. Kok saya yakin orang yang gampang marah, gampang emosi ini orangnya jarang berzikir. Saya sampai hari ini belum pernah ngeliat tuh orang yang lagi zikir marah, belum pernah ngeliat. Dan juga nggak pernah saya belum pernah temukan orang yang lagi marah zikir itu. Jadi jamaah sekalian, ketika sahabat datang, ya Rasulullah, apa sih Islam? Karena orang ini emosian, pemarah banget.
Datang lagi, apa itu Islam ya Rasul? La taghdab, enggak marah-marah, enggak gampang marah, enggak emosian. Datang lagi belum mengatakan apa? La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah-marah, bagimu surga. Sejak itu dia betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mampukan saya menjadi orang yang sabar. Ya Allah, kalau saya marah, tumbuhkanlah pada saya, marah saya hanya melihat kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Dan Rasul tersenyum. Kalau kamu, kalau bahasa kita, jika betul-betul kamu jujur dengan niatmu itu, Allah akan memampukan diri. Jadi ada satu nasihat yang menarik. Rasul tuh nggak suka, ya, kalau ada orang, ada umatnya diingatkan, diajak untuk melakukan kebaikan, terus dia mengatakan, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Kalau bahasa kita, saya nggak bisa, saya nggak biasa seperti ini. Itu paling nggak suka. Ya, jadi kalau Rasul mengajak pada satu kebaikan, kok orang ini ayo lakukan kebaikan, oh, saya nggak mampu, saya nggak mau, saya nggak bisa, saya nggak biasa. Tapi katakanlah insya Allah, doakan saya, atau katakan saya akan mencoba, saya akan minta kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan, kemampuan pada diri saya. Ini satu pelajaran menarik juga. Jadi ada ungkapan bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Jiwa kita ini memang harus kita paksa untuk sholat, untuk doa, untuk zikir, untuk sedekah, untuk membantu, untuk menolong, untuk bersyukur, mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah dan lain sebagainya. Baik, intinya la taghdab walakal jannah. Salah satu sifat orang yang bertakwa kan begitu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Yaitu orang yang gemar mengeluarkan hartanya jalan Allah, zakat, infak, sedekahnya, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Orang yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya, ya. Dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan inginnya dalam kehidupan ini melakukan ibadah yang terbaik. Tapi kelanjutan ayat itu ada pertanyaan. Emang kalau orang sudah bertakwa itu nggak akan jatuh dalam dosa maksiat? Jatuh juga, tapi hanya bedanya cepat, langsung refleks istighfar, langsung tobat, langsung menampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan memang yang maksum adalah hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar juga pernah salah, cuman segera sadar, segera kembali. Bahkan salahnya sahabat Umar itu kalau dipikir fatal sekali. Itu ketika Rasulullah wafat, siapa yang mengatakan Nabi wafat? Pedang ini yang akan berbicara. Itu sahabat-sahabat juga karena tegasnya Umar bin Khattab itu sampai nalar tuh nggak nyampe begitu. Hanya diem aja. Tapi dengan beraninya Abu Bakar mengatakan, "Hei Umar, istighfar kamu, mohon ampun kepada Allah. Apa kamu nggak yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kematian?" Baru Umar tersadarkan. Jadi orang bertakwa itu juga tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Hanya bedanya cepat, langsung refleks, tobat. Nah kalau kita ini kadang-kadang entarlah tobatnya kalau udah 2029 katanya. Umur nggak nyampe, mati. Na'udzubillah min. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada sering nasihat kita dengar dari orang tua kita, dari teman kita, sahabat kita, saudara kita, udahlah ikhlasin aja, kan gitu. Maksudnya udahlah ikhlasin aja itu cakupannya 3. Maafkanlah, lupakanlah kesalahan dosanya, kezalimannya, dan satu lagi doakan yang baik-baik. Gak disakitin,
teman, sahabat, saudara, tetangga kita, bahkan nggak usah jauh, kakak adik saja bisa saling menyakiti. Makanya kalau mau tahu persaudaraan yang sebenarnya itu salah satunya adalah ketika kematian orang tua kemudian ada waris. Kalau dia serakah, memang berarti selama ini hanya karena harta. Mestinya tidak karena harta, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ikhlaskan sajalah, itu maksudnya apa? Memaafkan, melupakan keburukan, kesalahan, kezalimannya, kemudian mendoakan yang baik-baik. Baik, yang keempat, penyakit hati yang harus kita bakar yang keempat adalah ghibah. Ghibah, ngerumpi, ngegosip. Gosip, makin digosok makin cepet banget toh. Ngeri banget ya ayatnya kan begitu kan. Apa kamu rela, apa kamu mau memakan bangkai, daging bangkai saudaramu sendiri? Ghibah itu kita berarti menukar pahala dengan dosa. Pahala kita berpindah kepada dia, dosanya pindah kepada kita. Termasuk orang yang muflis bangkrut, salah satunya orang yang suka ghibah, ngerumpi, ngegosip. Makanya ada seorang ulama dalam dakwanya ini selalu ke arah arah barat. Qadarullah dia ditugaskan kemudian untuk berarah timur. Dakwahlah dia ke arah timur. Setelah itu balik lagi. Ada tanah kosong yang sangat kosong. Nah, ketika dia lewat, ada bangunan-bangunan yang sangat banyak. Wah, bagus banget nih bangunan-bangunan ini. Kapan yang bangunnya ini ya? Langsung asal itu. Apa urusan saya ini? Membicarakan yang nggak manfaat seperti ini. Makanya ghibah itu dimasukkan adalah dosa besar. Ya. Dan ghibah yang paling seru adalah ghibahnya suami istri. Itu tetangga kemarin tapi nggak tahu sih. Masa sih iya. Emang aku juga nggak suka sama dia. Jadilah kalau gitu. Bukan dengan istighfar istighfar. Nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh ngomongin tetangga. Emang tetangga yang mana? Malah nambahin begitu. Intinya ghibah. Ya, ini yang kelima. Yang kelima penyakit hati yang harus kita bakar. Yang kelima adalah yaitu dusta. Boleh kita baca hadis Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fainal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Bapak Ibu jamaah sekalian, biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Bukan dulu. Tenangkanlah dirimu. Tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu. Jujur saja, ini di masjid loh ya. Di bulan Ramadan lagi. Ini kalau di bulan Ramadan ini efeknya ini ngeri ya. Sengaja berdusta, apalagi dia menikmati dustanya, itu nanti menyebabkan puasanya, saumnya tidak dapat apa-apa, melainkan hanya lapar dan haus. Ya. Salah satunya kan rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, saum dia tidak mendapatkan nilai kebaikan pahala darinya, melainkan hanya lapar dan haus. Salah satunya dia berdusta. Dan hari ini semoga saudara-saudara kita yang para pedagang-pedagang sadar diri, jangan sampai terjatuh dalam jeratan iblis, jangan sampai penyakit hati yang namanya dusta ini malah membara di bulan Ramadan. Tidak sedikit, semoga tidak ya, para pedagang-pedagang yang di bulan Ramadan ini meraup keuntungan yang sangat banyak,
tetapi dia tidak mendapatkan nilai dari puasanya karena kedustaannya. Contoh, HP ini modalnya anggaplah 2 juta. Ini HP bagus berapa? Udah 2.500.000 saja. 23 ngapa? Aduh, modalnya aja belum dapat. Makanya yang jual es kelapa, Bapak Ibu punya tetangga, saudara kok jual es kelapa, itu bisa nggak berkah? Ya, bisa nggak berkah. Kok bisa Ustadz? Dia tulis itu jual es kelapa muda. Nah, kalau kita beli dapat kelapa muda atau kelapa tua? Nah, kalau kelapa tua berarti dia dusta. Nggak ngerti. Kalau nggak ngerti jangan tulis kelapa muda. Tulis jual es kelapa tua muda. Ya kadang-kadang kan dapat kelapa muda, kadang-kadang dapat kelapa tua, kadang-kadang yang beli muda, kadang-kadang yang beli tua banget malahan. Nah, maka paling aman jual, tulisnya apa? Jual es kelapa, gitu, itu aman itu. Kan seperti halnya sedia es kelapa hijau, kan emang betul-betul kelapa hijau yang diberikan. Ya ini masalahnya keberkahan hidup ini. Ngeri jamaah sekalian, innahu la yastaqimul abdu imanan aw qalban saliman. Selamanya seseorang tidak akan menjadi orang yang benar-benar beriman, dan dia tidak akan memiliki hati yang baik dan bersih kalau dia suka berdusta, kalau dia tidak meninggalkan dustanya. Makanya di dalam surat Al-Mursalat, surat yang ke-77, itu ada 10 kali Allah ulang-ulangi ancaman bagi pendusta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailu yauma idzil mukadzibin. Wailu yauma idzil mukadzibin. Ini diulang-ulangi sampai 10 kali. Sungguh celakalah pada hari ini bagi orang-orang yang suka berdusta. Boleh jadi ada kedustaannya di dunia ini yang tidak terjamah hukum. Dia mati dianggap tenang aman-aman saja, tapi di akhirat nanti dia akan bermasalah. Ya. Seperti dalam surat Ar-Rahman itu kan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali. Tapi dalam surat Al-Mursalat saya nggak hafal ayat-ayatnya, tapi bunyi ayatnya sama tadi, 1 kali diulang-ulangi sampai 10 kali. Wailu yauma idzil mukadzibin. Sungguh celakalah pada hari ini bagi orang-orang yang suka berdusta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Baik, yang keenam. Ya, ini singkat saja ini jamaah sekalian ya. Nanti uraian mau lengkapnya ya tinggal dipanggil lagi. Jadi kita dalam betul ini 11 penyakit hati ini ya. Ya, to be continue. Tapi nggak apa-apa, hari ini karena saya sudah sebut angka 11, jadi harus 11-nya harus disebutkan semua ya. Atau dicukupkan saja? Sebutkan semua. Ini sebenarnya belum uraiannya ya, hanya percikan-percikannya saja. Kemudian yang keenam adalah al-bukhlu. Al-bukhlu artinya kikir, bakhil, pelit, medit, korat kedenggut, sampilik hariang. Angece orang awalnya kok. Ondai mandai ya. Celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadah. Orang untuk urusan dunia, hura-hura maksiat dan dosa, naudzubillah dzalik, gampang sekali dia mengeluarkan harta di jalan syaitan, sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Jamaah sekalian ingat, harta itu terbagi menjadi 3. Milik Allah, milik kita, milik syaitan. Maksudnya harta itu milik Allah kalau harta itu kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah. Milik kita kalau hanya untuk senang-senang aja, untuk wira-wiri, ajang sana ajang sini. Milik syaitan kalau digunakan untuk maksiat dan dosa.
Kalau kita mati, yang menyertai juga 3. Harta kita, keluarga kita, dan amal ibadah kita. Harta dan keluarga yang balik. Akhirnya hanya amal ibadah saja. Boleh yang baca Al-Quran dibacakan surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 34, 35. Pada ayat yang ke-35-nya ini ngeri sekali. Ancaman Allah kepada orang yang punya sifat al-bukhlu, kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sambili gariang. Sambili kereng, ciki kereng, assalamualaikum. Andai mandela itu. Monggo Ustaz, siapa nak membaca surat yang ke-9 ayat yang ke-35-nya? Ya. Susah bahasanya Pak, yang terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها حبالهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Ya, artinya? Mas, silakan. Pada hari ya wa yauma, pada hari dipanaskan lama banget. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Boleh sekali lagi lebih tenang bacanya Mas, biar disimak. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Rasakanlah. Rasakanlah harta emas, perak, dan berlian yang semuanya itu nggak kamu keluarkan zakat, infak, sedekahnya. Hati-hati ya Mas kalian. Coba kalau kita hitung-hitungan sedikit aja. Anggap emas itu 1 juta. Sekarang lebih ya. Kalau 1 juta saja misalkan, kali 80 gram atau 85 gram emas. Anggap 80 gram. 1 gramnya itu 2,5%-nya dari 1 juta. Ini tinggal tambahkan nolnya saja. Misalkan 1 juta. 2,5%-nya dari 1 juta itu cuma 25.000. Kok ya berat? Saya yakin Bapak Ibu jamaah sekalian, begitu motornya rusak berapa juga servis nggak masalah. Yang punya mobil, wah ini kurang enak, ini servis ini, apalagi ini mau mudik, wah berapa nggak hitung-hitungan nggak masalah. Belanja kena berapa persen PPN-nya nggak masalah. Tapi kok untuk infak sedekah kok nggak diprioritaskan? Makanya rahasianya sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Utsman radhiyallahu anhu, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, mereka kan terutama 3 sahabat ini dan sahabat yang lainnya, tapi terutama 3 sahabat ini kan julukannya apa? Sama, orang yang gagal miskin. Ya. Gagal miskin itu kan apa? Infaknya buahnya. Ada yang mengatakan sahabat Utsman radhiyallahu anhu itu kalau berbisnis katakanlah untung 1 juta, maka yang 600-700 ribunya diinfaki, disedekahi di jalan Allah. Dia katakan kepada istrinya, wahai sayangku, wahai istriku, alhamdulillah aku dapat untung 1 juta. Ini hanya untuk memudahkan bahasa saja. Aku hari ini atau bulan ini dapat untung 1 juta. Tapi sayang yang 600-700 ribunya aku infakin, aku sedekahkan di jalan Allah.
Apa kata istrinya? Sayang, kenapa hanya segitu? Kenapa nggak kau tambahkan lagi? Uang kita yang kemarin masih kok. Kira-kira kalau bapak bilang gimana? Bapak kalau bilang ke istrinya gimana? Sayang, alhamdulillah ini dapat rezeki 1 juta, tapi yang 600-700 ribunya aku infakin. Kira-kira istri bilang gimana? Kaget nggak? Enak aja. Apa? Kayaknya Kaget nggak kira-kira istri? Kalau kaget wajar, karena bapak-bapak nggak pernah begitu. Itu masalahnya kan? Kalau sering begitu biasa aja, karena nggak biasa. Nah, itu malah suzon. Ini masalah gini. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas? kalau sedekah ke orang tua itu termasuk sedekah di jalan Allah yang Ustaz maksud. Oh, sedekah yang paling utama, lihat. Antum mau tahu jawabannya? Sedekah yang paling utama itu adalah prioritas orang tua. Lihat Al-Baqarah 215. Skala prioritas kita mengeluarkan selain zakat. Kalau zakat tidak boleh. Tapi kalau ke kakak, adik, saudara itu boleh. Hanya orang tua saja yang nggak zakat. Berarti Ustaz, kalau misalnya ayat yang tadi yang atau bab 35 tadi, kalau kita sedekah ke orang tua, ayat itu berarti gugurkan. Kita nggak termasuk menimba. Ya kalau infaknya, tapi zakatnya? Oh, kalau zakat. Iya. Karena kalau orang tua nggak boleh zakat. Pak, Bu, ini zakatku, nggak boleh. Silakan bacakan dulu 215. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi skala prioritas infak itu yang paling tinggi utama adalah ke orang tua. Maka mohon maaf, kalau ada seorang anak udah ada penghasilan kok tutup mata sama orang tuanya, oh nggak bisa nggak berkah itu. Kalau orang tuanya udah nggak ada. Kalau orang tuanya nggak ada ya nasib Pak. Orang tuanya nggak ada ya nasib Pak. Sabar. Kalau orang tuanya nggak ada, bisa dia melalui infak sedekah atas nama orang tuanya atau wakaf berkurban atas nama orang tuanya bisa. Bahkan mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa nih, biasakan nih. Itu kota infak, panjenengan masukkan kota infak tuh bismillah ya Allah, ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya. Baik orang tuanya masih hidup apalagi sudah meninggal. Jadi dengan kita mencantolkan seperti itu, orang tua kita yang sudah meninggal pun dapat. Bahkan prakteknya tidak mesti orang tua kita sudah meninggal. Kenapa? Karena boleh jadi anaknya meninggal lebih dulu. Kalau mesti orang tuanya sudah meninggal, banyak yang orang tuanya masih hidup, anaknya meninggal. Cukup dengan mencantolkan dalam hati bismillah ya Allah, ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya. Dan saya yakin panjenengan nggak mungkin 2000 perak. Masa 2000 perak? Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya. Ya Allah, orang perak kayaknya tega banget Pak. Ya pantasnya lah. Bukan, maaf ya, saya bukan menghina, bukan mengecilkan. Tapi ya bisa paling nggak 10.000 atau 20.000 lah gitu. 2000 perak. Ya, jadi gitu Mas ya. Jadi yang paling utama datang. Bahkan tidak ada yang lebih utama, paling anak laki-laki. Tidak ada alasan karena sudah menikah kemudian ya menjadikan dirinya tidak memberi orang tuanya. Jadi kalau dia sebelum nikah misalkan ngasih orang tuanya 1 juta, ya karena kemudian dia menikah kan dia punya tanggungan, dia tetap memberi. Makanya ada, saya pernah jelaskan itu di kalangan ibu-ibu dan jamaah itu apa? Ada suami yang bodoh, istri yang nggak solihah. Mau tahu contohnya Pak? Ya, suami yang bodoh, istri yang nggak solihah. Apa? Contohnya si suami bilang, Ma, Dek, Mi,
Alhamdulillah ini aku dapat bulan ini dapat bonus 2.500.000. Nah terus, tapi yang 1.500.000-nya aku mau kasih orang tuaku, gimana sayang? Ya udah kasih aja. Terus kasih terus kasih. Gara-gara istrinya bilang gitu, akhirnya suaminya nggak ngasih. Ada nggak yang kayak gitu? Berarti suaminya bodoh banget. Suaminya dihalangi melakukan kebaikan, suaminya ditarik ke neraka, suaminya ditarik ke maksiatan dosa, dia mau. Ini suaminya bodoh, istrinya nggak solihah. Kalau yang solihah kan lain. Suaminya solih, istrinya solihah. Sayang, sini sayang. Ada apa mas? Ada apa bi? Kok panggil-panggil? Mohon maaf ya kalau aku agak terlambat. Enggak, alhamdulillah aku mau cerita ini bulan ini aku dapat bonus 2.500.000. Nah terus, tapi mohon maaf sayang, aku yang 2 jutanya aku mau kasih orang tuaku, gimana sayang? Ya Allah bi istighfar kamu bi. Kamu kok hitung-hitungan banget sama orang tua kamu? Ingat loh bi, ridallah fi ridal walidain, wasutullah fi sutil walidain. Keridhaan Allah itu tetap pada ridhanya orang tua, murkanya Allah tetap pada murkanya orang tua. Kalau kita membahagiakan orang tua kita, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah loh bi. Berikan semua. Mohon maaf ya bi ya, sebenarnya aku selama 7 bulan ini aku diam-diam nabung, aku belum izin kamu. Mohon maaf, mohon keikhlasan keridhaannya. Sebentar ya bi ya. Nih bi, tabunganku yang 7 bulan ini ya berikan juga kepada orang tuamu. Orang tuamu kan juga ya, coba nih dia ambil tabungannya ya. Ini tabunganku bi yang 7 bulan ini berikan juga pada orang tuamu. Orang tuamu kan juga orang tuaku. Jarang. Nah itu mulai kan. Halo, assalamualaikum. Ini kedermawanan itu perlu ditanamkan, bukan hanya diajarkan, tapi dipraktekkan. Ini paling gampang nih bapak-bapak, ibu-ibu. Tanya sama temen anaknya. Sayang, di kelas kamu berapa teman kamu? Ada 25 bi. Buatin makanan. Nggak ada sangkut pautnya dengan ulang tahun. Biar anak kita tuh ngerti. Bi, kenapa kok kita bagi? Kita Allah kasih rezeki. Anak sering melihat yang dilakukan oleh orang tuanya. Ternyata dalam satu riwayat, jadi kalau istri-istrinya Rasulullah atau Rasulullah itu membawa pada putra-putrinya itu yang memberikan dia. Jadi biar ngerti. Ya. Kenapa? Karena mohon maaf ya, daripada kita kata-kata berbusa-busa mungkin nggak sampai juga. Kamu harus jadi anak yang baik, anak yang dermawan ya. Tapi prakteknya itu penting. Ya, simulasinya itu perlu dicontohkan. Jalan ya. Saya ingat dulu, kalau saya simpulkan Pak, ingat ayahanda saya begini. Saya dikasih 10.000. Anak orang itu dikasih 20.000. Sampai rumah saya bilang, Bapak, kok Bapak pilih kasih sih? Anak orang lain dikasih 20.000, saya dikasih 10.000. Ini hanya ibarat cerita saja. Mudah-mudahan sharing ini bisa menjadi manfaat juga. Bapak, kok aku dikasih cuma 10.000, dia kok dikasih 20.000? Bapak saya bilang, Pak, kamu mau miskin? Kamu tahu nggak keadaan tadi itu? Langsung saya diam. Jadi itu berasa banget. Ya, makanya kedermawanan itu apalagi Rasulullah itu sangat dermawan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Saking dermanya Rasulullah apa? Lebih cepat dari angin. Nah, saudara seiman, jadi penyakit kikir ini merusak hati. Walaupun rajin sholat, doa, zikir, istighfar, ya, tapi kalau dia masih punya sifat tadi kikir, bail, pelit, medit, karat, kedekut, sambil dikarang tadi, belum bisa dia menjadi orang yang beriman. Yang ke 7. Gimana kalau yang ke 7 sampai 11-nya disambung nanti Syawal saja? Gak apa-apa ya, ridho ya, ridho. Saya udah gak punya utang ya, tinggal saya diundang aja nanti. Nanti kita perjelas ini. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma khtim lana Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Aminnya mana? Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan, beramal soleh janganlah ditunda-tunda, ikan sepatikan gabus lebih cepat lebih bagus. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.